Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Perkenalkan, nama saya Istiati Hatmamalewai. Saya adalah Widya Iswara Ahli Madya pada Balai Diklat Keagamaan Makassar. Akan memaparkan strategi pembelajaran agenda 3 di pelatihan dasar CPNS. Adapun model pelatihan yang akan dilaksanakan dalam bentuk blended learning. Adapun tahapan model pelatihan blended learning ini terdiri atas 3 tahapan. Yang tahapan pertama adalah tahapan self-learning atau pembelajaran mandiri. Yang kedua, tahapan distance learning atau e-learning, dan tahapan klasikal. Untuk tahapan self-learning, pembelajaran pada agenda 3 ini akan dilaksanakan secara mandiri oleh peserta pelatihan, di mana mereka akan disuguhi materi dan modul pelatihan yang terkait dengan agenda yang ada. Terkhusus untuk agenda ketiga, mereka akan diberikan 2 modul, yakni modul Manajemen ASN dan Smart ASN. Pada laman MOOC atau Massive Open Online Course di LMS atau Learning Management System yang dikeluarkan oleh LAN, pembelajaran tersebut akan dilaksanakan di hari ke-12 dan 13 dengan jumlah masing-masing jam pembelajaran sejumlah 3 jam pembelajaran. Di akhir pembelajaran MOOC di hari ke-13 ini, peserta pelatihan diminta untuk membuat esai terkait dengan kedua mata pelatihan yang ada di modul agenda ketiga. Jadi mereka membuat rangkuman atau esai atau summary terkait dengan hubungan keterkaitan antara kedua mata pelatihan ini, yakni Manajemen ASN dan Smart ASN yang ada di agenda 3. Kemudian setelah mereka menyelesaikan pembelajaran mandirinya di laman MOOC, mereka melaksanakan tahapan pembelajaran yang kedua dengan secara distance learning. Adapun cara yang dilaksanakan pada pembelajaran distance learning ini dilaksanakan dengan cara sinkronus dan asinkronus. Untuk pembelajaran agenda ketiga, pembelajaran dimulai dengan sinkronus, di mana pembelajaran secara sinkronus ini akan mempertemukan peserta pelatihan dengan fasilitator yang mengampu mata-mata pelatihan yang ada di agenda ketiga ini secara virtual dengan menggunakan fasilitas Zoom Meeting. Nah, dengan rincian sinkronus ini akan dilaksanakan di hari ke-8 untuk agenda 3 ini sejumlah 2 jam pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran asinkronus sebanyak 6 jam pembelajaran. Untuk pembelajaran sinkronus, peserta pelatihan dan fasilitator akan berinteraksi lebih jauh mengkaji mata-mata pelatihan yang terkait di agenda ke-3. Kemudian, fasilitator akan berkenalan terlebih dahulu dengan peserta pelatihan karena ini adalah kali pertama mereka bertemu secara virtual dengan peserta pelatihannya. Setelah itu, fasilitator akan meminta peserta pelatihan memberikan kesan-kesan pembelajaran ataupun mengulas kembali esai yang terdapat di dalam penugasan di pembelajaran mandirinya. Kemudian di akhir pembelajaran sinkronus pertama ini, fasilitator akan diberikan
fasilitator akan memberikan penugasan kepada peserta pelatihan yang akan diselesaikan pada asinkronus pertama di hari tersebut setelah pembelajaran sinkronus berakhir. Kemudian di hari berikutnya, di hari ke-9, pembelajaran agenda ketiga ini akan dilaksanakan secara asinkronus 9 jam pembelajaran untuk melanjutkan penyelesaian tugas yang sudah diberikan oleh fasilitator pada saat mereka bertemu di sinkronusnya. Sejumlah 9 jam pembelajaran dengan cara asinkronus. Kemudian di hari ke-10, pembelajaran agenda 3 akan kembali mempertemukan fasilitator dan peserta pelatihan secara virtual di pembelajaran sinkronusnya sejumlah 3 jam pembelajaran di hari ke-10. Ini adalah hari terakhir untuk agenda ketiga. Nah, di pembelajaran asinkronus ini, fasilitator akan mencoba mengecek kembali atau mereview kembali atau merefleksikan kembali hasil-hasil daripada penugasan dari yang sudah dilaksanakan oleh peserta selama proses pembelajaran asinkronusnya. Kemudian peserta diminta mempresentasikan hasil-hasil penugasan yang sudah diberikan oleh fasilitator baik yang dilaksanakan secara individu dan penugasan kelompoknya. Kemudian setelah pembelajaran e-learning ini berakhir, maka peserta pelatihan akan kembali dipertemukan di tahapan terakhir, yakni dengan pembelajaran klasikal, di mana peserta pelatihan dan fasilitator itu akan bertemu secara langsung di kelas pembelajarannya. Untuk agenda ketiga, fasilitator dan peserta akan bertemu di hari keempat. Ya, di hari keempat dengan sejumlah jam pembelajaran 5 jam pembelajaran. Jadi alokasi waktunya adalah 5 jam pembelajaran untuk agenda kedudukan dan peran PNS ini, ya. Nah, terkait dengan ini, di sini fasilitator akan mencoba kembali mengenali peserta pelatihan dengan perkenalan tentunya, kemudian dengan ice breaking, dan mencoba kembali mereview dan merefleksi penugasan-penugasan yang sudah dilaksanakan di pembelajaran asinkronusnya dan MOOC-nya. Jadi setelah itu pembelajaran klasikal di hari keempat untuk agenda ketiga itu akan berakhir. Nah, seperti inilah jadwal pembelajaran pada agenda ketiga. Yang pertama diawali oleh self learning ya dengan MOC atau dengan secara LMS di MOC yang dikeluarkan oleh LAN. Kemudian di hari ke-8 ada sinkronus, diawali dengan pertemuan sinkronus dan asinkronus sejumlah 8 jam pembelajaran. Untuk sinkronus 2 jam, asinkronus sebanyak 6 JP. Kemudian di hari berikutnya hanya dilaksanakan secara asinkronus untuk penyelesaian tugas selama 9 JP. Di hari ke-10 bertemu dalam virtual Zoom dengan jumlah jam pembelajaran 3 JP. Kemudian akan dipertemukan kembali di hari ke-4 pembelajaran klasikalnya ya di tempat penyelenggaraan pelatihan. Seperti ini. Nah, adapun strategi delivery pembelajaran agenda 3 khusus untuk distance learning atau e-learning, maka disuguhkan untuk pembelajaran sinkronus selama 2 jam pembelajaran tentunya diawali dengan perkenalan karena mereka baru bertemu di ruang meeting ya. Kemudian berikan kuis terkait pemahaman peserta terkait
materi agenda 3 secara digital nanti bisa menggunakan beberapa platform yang ada, seperti misalnya dengan menggunakan Mentimeter, dengan menggunakan Padlet, Jamboard, Google Form, atau Quizzes, atau dengan menggunakan Kahoot, dan platform-platform yang lain yang bisa dikembangkan oleh fasilitator dan peserta pelatihan. Kemudian setelah itu, fasilitator akan melakukan overview hasil kuis kepada peserta terkait dengan materi-materi yang ada. Kemudian di akhir perjumpaan di pembelajaran sinkronus ini, fasilitator akan melakukan penguatan kembali di materi agenda 3 ini. Dan kemudian akan diakhiri dengan penjelasan tugas agenda 3, baik yang dilaksanakan secara individual maupun yang dilaksanakan secara kelompok. Kemudian dilanjutkan di jam berikutnya adalah pembelajaran asinkronus di hari yang sama, yakni di hari ke-8, dengan pembelajaran self-activity, di mana peserta pelatihan akan diminta membuat learning journal terkait dengan materi agenda 3 ini sejumlah 1 JP dan membuat video paparan terkait roadmap pengembangan kompetensi dan karir sesuai dengan jabatan peserta dan peran perwujudan mata pelatihan Smart ASN dalam menunjang roadmap tersebut. Kemudian di hari berikutnya, di pembelajaran hari kedua atau hari ke-9, peserta pelatihan akan melakukan aktivitas pembelajaran secara asinkronus, di mana asinkronus ini dilaksanakan dengan 2 cara, yakni cell activity dan group activity. Untuk cell activity-nya atau aktivitas individualnya, mereka membuat paparan interaktif mengenai analisis komprehensif terhadap penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di instansinya masing-masing. Ini sejumlah 4 jam pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan membuat learning journal mengenai pembuatan tugas di hari kedua, sejumlah 1 jam pembelajaran. Kemudian aktivitas selanjutnya dilanjutkan dengan group activity atau aktivitas kelompok, di mana mereka dalam pengelompokan yang sudah ditetapkan oleh fasilitator, peserta pelatihan akan membuat paparan interaktif mengenai negara-negara mana yang menerapkan smart governance untuk kemudian dibandingkan dengan penerapan smart governance yang ada di Indonesia secara umum. Itu dilaksanakan secara 4 jam pembelajaran. Di hari selanjutnya, di hari ketiga, ini adalah hari ke-10 ya. Hari ke-10 peserta akan bertemu kembali di virtual Zoom dengan pembelajaran sinkronus sejumlah 3 jam pembelajaran, di mana aktivitas atau kegiatan pembelajaran dimulai dengan tentunya dengan salam dan berdoa, kemudian melakukan ice breaking ya. Dan intinya adalah mereka melakukan presentasi kelompok dari hasil penugasan kelompok yang sudah diberikan pada saat pembelajaran asinkronusnya. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi antar kelompok terkait hasil tugas pengelompokannya. Kemudian lanjut feedback terkait hasil tugas kelompok dan penguatan materi agenda ketiga. Setelah itu, fasilitator meminta peserta mempresentasikan tugas individu tentang analisis komprehensif mengenai penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di instansinya masing-masing. Maksimum 2 peserta tentunya. Kemudian, lakukan kembali feedback terkait hasil tugas individu dan penguatan materi pada agenda ketiga. Setelah itu, kegiatan pembelajaran hari itu akan ditutup dengan doa dan salam. Setelah pembelajaran distance learning atau e-learning secara sinkronus dan asinkronus dilaksanakan, maka dilanjutkan kembali dengan pembelajaran secara klasikal,
di mana fasilitator dan peserta pelatihan akan dipertemukan dalam kelas pembelajaran. Adapun tema pembelajaran klasikal untuk agenda 3 di pelatihan latsar ini adalah penguatan pemahaman kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun jumlah jam pembelajaran klasikal di agenda 3 ini diawali dengan ceramah profesionalisme ASN sejumlah 2 jam pembelajaran, dan terkait dengan agenda 3 adalah kedudukan dan peran PNS, manajemen ASN, dan smart ASN sejumlah 5 jam pembelajaran. Adapun strategi delivery pembelajaran agenda 3 untuk pembelajaran klasikal ini, ya tentunya akan dimulai dengan pembukaan, ya. Terkait dengan pembukaan. Kemudian peserta diminta untuk berbagi pengalaman terkait dengan proses-proses aktualisasinya yang bisa diwujudkan dalam hal berhasil atau tidaknya penyelesaian isu yang dipilih atau terpilih dikaitkan dengan materi manajemen ASN dan smart ASN. Tepat atau tidaknya memilih solusi atau gagasan yang sejalan dengan materi smart ASN, isu atau masalah baru yang mungkin ditemui, rencana tindak lanjut kegiatan. Penguatan poin penting untuk materi pembelajaran yang ada di agenda 3 ini, fasilitator melakukan penguatan kembali berupa poin penting yang terdapat pada materi agenda 3, yakni manajemen ASN terkait dengan hak dan kewajiban PNS, kode etik dan perilaku ASN, disiplin pegawai, dan penilaian kinerja pegawai. Kemudian lanjut kepada smart ASN, ada 4 pilar literasi digital dan transformasi digital. Nah, terkait dengan pembelajaran klasikal bisa dilaksanakan juga dengan group activity atau aktivitas kelompok berupa analisis studi kasus dengan tema terkini terkait manajemen ASN dan smart ASN. Misalnya, kiamat ASN karena pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence atau robot sebagai pengganti sumber daya manusia. Kemudian bisa juga temanya kompetensi baru ASN sebagai pemenuhan kriteria smart ASN atau perampingan birokrasi atau deeselonisasi, ataupun tema-tema lain. Kemudian diiringi atau diiringi dengan simulasi atau praktik penyusunan konten digitalnya. Dalam kegiatan pembelajaran juga, fasilitator memberikan motivasi atau dorongan kepada peserta untuk tetap menjalankan peran dan kedudukan PNS secara profesional dan sesuai dengan kriteria smart ASN melalui pemutaran video berupa contoh sukses penerapan birokrasi berkelas dunia atau e-government seperti contohnya di Estonia, Denmark, Korea Selatan, dan negara-negara lain. Dan penyampaian kalimat-kalimat motivasi, yel-yel yang memberikan penyemangat atau kalimat-kalimat afirmasi kepada peserta. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan komitmen dan dukungan terwujudnya smart governance, di mana peserta menuliskan komitmen jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam bentuk roadmap rencana pengembangan diri dan lingkungan kerja dalam perspektif smart ASN untuk menunjang terwujudnya smart governance. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.